Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siswa-siswa paket A. Pada kesempatan malam hari ini, kita ketemu lagi di tanggal berapa sekarang? 3 Oktober 2016. Malam hari ini kita lanjutkan pelajaran tentang matematik, yaitu tentang pengerjaan hitung bilangan bulat. Ya, kita di kelas 4 sebelumnya sudah diajarkan tentang bilangan bulat. Kemudian di bab berikutnya sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang sifat-sifat hitungan pada operasi matematika seperti komutatif, distributif, dan asosiatif. Ya, jadi sifat-sifat perhitungan pada bilangan bulat yang sudah dijelaskan seperti sifat komutatif, kemudian sifat distributif, dan sifat asosiatif. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana kita melakukan pengerjaan hitung bilangan bulat dengan angka yang lebih besar lagi ya. Kalau kemarin di kelas 4 itu kita masih di bawah angka 1000 ya. Kalau sekarang mungkin kita tingkatkan lagi dari mulai 500-an sampai ke ribuan. Nah, yang perlu diingat juga adalah bagaimana cara membaca bilangan bulat. Ya, yang pertama cara menulis misalnya itu kita membacanya menjadi 458. Kemudian kalau contoh berikutnya misalnya itu kita baca ya nomor 2. Contohnya seperti ini. Ini kita baca negatif 512 ya. Nah, kemudian nomor 3, kalau misalnya kita kasih contoh berikutnya, nah, ini kita bacanya menjadi 867. Nah, kemudian kalau yang berikutnya misalnya kita baca negatif 934 ya. Nah, ini adalah bagaimana cara membaca. Sebenarnya ini pun ada tandanya ya. Tandanya ada kita tulis saja di sini ya, nomor 5. Nomor 5 itu positif. Ini dibacanya positif 656. Tetapi untuk positif ini bisa langsung kita baca juga menjadi 656. Jadi cara membaca dan menulis bilangan bulat, jadi kita harus tahu bagaimana membaca tanda negatif dan membaca tanda positif. Oke, ya. Jadi cara membaca dan menulis bilangan bulat, kita harus tahu bagaimana cara membaca ketika angkanya besar dan kecil. Kemudian kalau kita lanjutkan kembali, kalau kita punya sebuah garis bilangan, oke, kita pakai whiteboard yang baru. Jika ini adalah sebuah garis bilangan, ya, kita harus tahu kalau kita pakai tanda ini, tandanya maksudnya apa? Ya, ke kanan. Ini artinya arah apa? Oh, kok hilang? Kanan ini adalah positif. Sedangkan ke kiri adalah negatif. Ya, ini juga harus kita ingat. Jadi
negatif itu yang arah sini. Dan positif itu yang arah kanan. Ya. Jadi kalau di sini ada angka-angka ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu kita harus tahu ya. Ya. Misalnya di sini kita kasih contoh. Misalnya di sini kita angka di bawahnya atau di atasnya, misalnya 357. Kemudian di sini kita tulis angka negatif 205 ya misalnya. Jadi kalau kita gunakan operasi matematika misalnya 357 ditambah negatif 205 itu hasilnya berapa? Ayo, 307 ditambah 205 hasilnya adalah 102. Ya, dari mana? Nah, kita mainkan kayak ini ya. Pertama ini kan 357 dikurangi negatif 205. Jadi, misalnya angkanya di sini, misalnya 357-nya angkanya di sini, kemudian kita kurangkan. Tarik sebanyak 205, maka di sini angka hasilnya adalah 100 berapa? 102. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita ingat. Jadi bagaimana kita menggunakan garis bilangan dan bilangan bulat, ya, angka bulat, bilangan bulat seperti itu. Ya, oke, kalau sudah jelas, coba kita latihan ya. Kita latihan. Oke, kita latihan di sini. Ya, bagaimana kita menggunakan angka seperti ini. Ini tadi juga contoh menggunakan garis bilangan ya. Ya, dari garis bilangan ini kita lihat contoh di sini. Ketika dia 0, 7.000 dikurang 3.000. Nah, jadi 7.000. Jadi 10.000. Mendapat uang 10.000 tapi dibelanjakan sesuatu seharga 7.000 sehingga kembalinya adalah 3.000. Oke? Nah, ini contohnya. Tadi sudah kita contohkan. Min 18 tambah 25. Ini posisi min 18. Tarik ke kiri min 18, negatif 18. Kemudian tambahkan ke kanan 25. Sehingga dihasilkan angka positif 7. Ya, seperti itu. Oke, coba yang ini. 427 ditambah 509. Ya. 427 ditambah 509 berapa hasilnya? Iya, hasilnya berapa? Hasilnya kalau tidak salah itu hasilnya menjadi negatif 8 ya? 9. Negatif berapa? Saya hitung. 427 berarti 25. Berarti 75 tambah 2, 77. 77 tambah 9. Ayo, 77 tambah 9 kemarin 80. Nah. Oke, soal berikutnya. Ya. Negatif 80. Negatif ya. Kenapa negatif? Karena angka negatifnya lebih besar daripada angka positif. Oke, untuk yang nomor 2, 325 tambah negatif 325 ditambah negatif 925. Jadi sini 325 tambah lagi. Jadi berapa ini? 50 tambah 300 tambah 900. Jadi 1250 ya.
Itu jawabannya seperti ini ya. Oke? Jelas ya? Nah, ini contohnya. Coba sekarang kita kerjakan soal nomor 1 sampai 10. Berapa hasilnya? Oke, latihan dulu. 10 menit. Ya, silakan. Ayo Rama, kerjakan. Nomor 1 sama nomor 10. Satu soal 1 menit. Jadi 10 menit. Aduh, saya yang 3 aku lupa pakai negatif. Nomor 3 itu kan positif ke positif. Apa yang nomor 4? Nomor 4 negatif dengan negatif. Jangan itu aku lupa ngasih negatifnya, nggak apa-apa. Ya harus jadi negatif. Gimana caranya? Ya, itu kan negatif, tambahin lagi negatif. Jadi arah kiri terus tambah arah kiri lagi. 4 titik. Nomor suara apa tadi? 249. 8 itu.
Ya. Apa? Semua? Iya. Itu sama-sama dibilangin Pak Rehan. Pak Rehan. Sekarang yang di laptop juga. Besok ayah mau ngupload laptopmu. Apa? Dia mau nawarin laptopnya.
Oke, selesai. Oke ya. Jadi kita review ya. Untuk uji keterampilan 2, selesaikanlah soal-soal berikut. Ini ada 48 ditambah negatif 25. Berarti berapa hasilnya? Itu berarti 50 kurang 2. 48 dikurangi 25. Berarti 25 kurang 2. Berarti 23. Ya. 23. Oke. Jadi bisa kita jawab. Untuk soal nomor 1, 48 kurangi tambah negatif 25 adalah 23. Negatif 98 ditambah 25 adalah berapa? 73 ya. Ya. 51 tambah 198 menjadi 3 tambah 1 9 32 239 ya. Negatif 51 ditambah negatif 31 berarti negatif 82. Negatif 52 ditambah negatif 48 sama dengan negatif 100. Negatif 129 ditambah 250 berapa ya? 130 berarti 120. 1. 121. Bukan dong. 130. 250 kurangnya 130. 120. Benar. Jadi 119. Oke. Yang berikutnya 700 negatif 239 ditambah negatif 153 jadi 2 tambah 492 berarti negatif 392. 840 ditambah negatif 211 berarti ini 9 berarti 3 dikurangi 1 2 29 6. Kemudian yang berikutnya 2185 ditambah 1348 berapa tuh? 8 tambah 5 3 tambah 1 9 3 3 3 1 2 5
35 33 ya. Betul. 1874. Betul enggak? 838 838 0 2. Salah nih. 12 4 Belum mana? 0 Belum nggak tahu. 10. Oke, sudah kita lanjutkan saja. Yang nomor 1 oke lah, nanti tinggal dicek lagi. Jadi ini sudah bisa ya untuk menjumlahkan bilangan bulat. Nah, sekarang adalah mengurangkan bilangan bulat. Jadi cerita begini, ada uang Ilham, mula-mula dia punya Rp15.000. Kemudian ada harga kaos seharga Rp18.000. Jadi uang Ilham sekarang adalah 15.000 dikurangi 18.000, berarti negatif Rp3.000. Artinya Ilham masih berhutang Rp3.000. Oke? Kerjakan soal berikut. Nomor 1 sebagai contoh. 85 dikurang 100 sama dengan 85 ditambah negatif 100 sama dengan 15. Oke. Ini berapa? 165 ditambah berapa? Negatif. Hasilnya berapa? Hitung. Ini ditambah ini oke. Nih. Oke. Seperti ini ya. Nah, sudah tinggal dihitung. Silakan dihitung. Ya, Rama. Waktunya 5 menit. Cuma 5 Apa soal. sih? Ini, diisi. Ayo diisi. Waktunya 5 menit. Ayo cepat. 1 menit. 1 soal 1 menit. Maksud
Halo, Pak. Pindah, Pak. Bedanya yang punya aku. Oke ya, sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah kita lanjutkan
ke bagian berikutnya. Min 8 negatif 815. Oh ya betul 0. Oke, kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Ya, kerjakan soal berikutnya gimana? Ya, sekarang bisa dilanjutkan. Oke, ini contohnya nih. Bagaimana ini? Ini contohnya kan? Negatif 872 ditambah 235. Jadi berapa hasilnya? 427 dikurangi 8272. Nah, hasilnya berapa? Nah, seperti itu. Ayo, latihan. Atau kita langsung aja uji keterampilan 4. Ini pilihannya sudah ada. Tinggal dihitung. Ayo dijawab. Dijawab, nggak usah digeser-geser, dijawab. Hitung. Ayo latihan, hitung. Matematika latihan berhitung. Ayo. Hmm? Oke,
282 tambah 325 dikurangi 419. Kemudian 847 dikurangi 628 ditambah negatif 224. Atau kita jadikan tugas saja ini ya. Kita lanjut saja ke materi berikutnya ya. Bisa. Ini nanti kita bikin PR saja ya. Oke, kita jadikan tugas sebentar. Oke. Ya ini PR ya. Oke, kita tulis dulu. PR. Oke, kita lanjutkan. Membantu Ilham mencatat uang. Yuk. Oke. Ilham mula-mula punya uang 2.400. Nah, hari Senin, ia mendapat uang jajan dari ayah 2.000. Lalu, dia berapa uangnya sekarang? Maksud? Dihitung. Tadi dia berapa uangnya? Iya, maksudnya berapa uangnya sekarang nih? Uang awal dia punya 2.400, terus dikasih uang jajan 2.000. Jadi berapa hasilnya? Semuanya. Jadi uangnya ada 4.400 rupiah. Ternyata di sekolah dia harus membayar iuran kelas 500 rupiah. Sehingga dari 4.400 itu dikurangi 500, hasilnya adalah 3.900 rupiah. Oke, kita lanjutkan. Hari Selasa, ia mendapat uang jajan dari ibu 2.000 rupiah. Jadi total uangnya berapa? 3.900 ditambah 2.000 rupiah menjadi 5.900 rupiah. Kemudian, Ilham membeli pensil dan penghapus 1.400. Lalu membantu paman, karena dia rajin membantu paman, dia diberi uang 5.000 rupiah. Berapa uang sekarang? Jadi 3.900 tambah 2.000 berarti 5.900. 5.900 dikurangi 1.400 jadi 4.500. 4.500. 4.500 kemudian ditambah lagi 5.000 menjadi 9.500. Oke, jawab. Ketik dong. Gimana cara ngetik? 9.500. Ya, 9.500 rupiah. Oke. Nah, hari Rabu mendapat uang jajan lagi dari ibu. Berapa? 1.500. Tadi uangnya 9.500 ditambah 1.500 menjadi 11.000. 11.000 lalu dia membeli minuman. Setelah olahraga itu 800. Berarti tinggal 10.200. Lalu diberi uang oleh ayah lagi 6.000. Jadi 16.000. Iya benar 16.200 ya kan? Woi. Itu 16.200. Oke. Nah, mendapat uang untuk bayar kaos dan uang jajan dari ayah 20.000. Berarti 16.200 ditambah 20.000 menjadi 36.200. Memberi uang kepada pengemis 1.000. Berarti 35.200. Lalu membayar kaos 18.000. Berapa? tahu sebenarnya 35.000 dikurangi 18.000 berarti berapa? apa? 35.000 dikurangi 18.000. 18.000. 35.000. Dikurangi 20.000 saja udah 15 tambah 2 17.000. 17.200 ya. 17.200. Lalu hari Jumat mendapat uang jajan dari ibu 2.000 jadi 19.200. Membeli bakso 3.500. 19.200 dikurangi 3.500. Berapa? Apa?
19.200 dikurangi 3.500. Apa 3.500? 19.000. Oke. Oh, gampangnya berapa? 19.200 ditambah 2.000. Ditambah 1.500. 15.000 dikurangi 3.000 kan apa namanya 16.000, habis itu dikurangi 500 Nah, ini kan gampang aja. Ini kan 17.200 tambah 16.700 sudahlah. 19.200. 19.200 16.700 ditambah 1.500. 16.000 Jadi 20.000 berapa? katanya dikurangi 16.700. 16.700 tambah 5.000. Katanya jadinya 21.200. 700. Oh, bener nih 21.700 centang mah. Coba Nah, betul. lihat 21.700. Oke. aja. Mendapat uang dari Bibi 10.000. Wah, jadi 22.700. 31.700. Membeli alat tulis 12.000. Membeli minuman 1.200. Jadi berapa tuh? Apa dikasih berapa? 10.000. Ini kan Katanya 10.000 tambah 31.000. 10.000 4.000. Jadi ini 3.200. 21.700 ditambah dikurangi 3.200. 3.200 berarti Itu 13.200. 18.500. Ya kan? Jadi berapa? 18.000. Ini yang penuh sebanyak itu salah mau dong. dibuat apa dong? Tar dulu. 31.700. Itu 13.200. Tandanya kan berapa sisanya? 31.700 dikurangi 13.200. Ya, harusnya 17.000. Bukan 17.000, 27.000. 17.000 atau 27.000 atau? kan 31.000. Iya, 31.000 dikurangi. 12.000. Oh iya benar. 31.000 dikurangi 12.000 jadi Jadinya 31.000. Ya, 18.500. oke, deal. 18.500. Oke, coba kita lihat jawabannya. Yang benar kan betul kan? ada seperti jawaban tuh kan kagak ada. Nah, sekarang kita melakukan perhitungan untuk perkalian dan pengurangan. Perkalian, pengurangan. Perkalian dan pembagian. Enggak, Iya, mengalihkan perkalian dulu. Nah, ini coba diperhatikan. Pola perkalian berikut ini. 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 6, 1 kali 3, 3, 0 kali 3, 0. Min 1 kali 3, min 3, min 2 kali 3, min 6. Ini selalu berkurang 3. Sehingga kalau min 2 kali 3 sama dengan min 6, ya ini min 2 kali min 2 sama dengan min 4, min 2 kali 1 sama dengan min 2, min 2 kali 0 sama dengan 0. Min 2 kali min 1 sama dengan 2, min 2 kali min 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya ini akan selalu bertambah, yang ini akan selalu berkurang. Betul. Ya. Oke. Yang harus diingat, hasil perkalian dua bilangan bertanda negatif, bertanda berbeda tanda adalah negatif. Hasil perkalian dua bilangan bertanda sama adalah positif. Ini yang harus diingat. Negatif kali negatif, positif. Positif kali positif, positif. Negatif kali positif, negatif. Iya kan? Negatif kali positif, negatif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Oke, silahkan. Cobalah lengkapi soal berikut ini. Jadi ini harus diingat ya. Positif kali positif, hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Oh, yang pertama tandanya itu ya. Awal kali masuk. Oke, jawab. 7 kali 8. 7 kali 8 sama dengan positif atau positif kali positif. Iya.
Ya. Negatif kali negatif positif. Ya. Terus positif kali negatif positif. Negatif. Salah. Lah, kok bisa? Positif kali negatif ya negatif ya. Ya terus kalau misalnya negatif kali positif, Negatif juga ya. kan pusing. Pusing. Yang tandanya sama hasilnya, yang berbeda tanda hasilnya negatif. Yang tandanya sama hasilnya positif. Udah. Oke, silakan. Apa maksudnya? Yang tandanya sama hasilnya positif. Yang tandanya beda hasilnya negatif. Contoh, negatif kali positif, Mm-mm. negatif. Mm-mm. Positif kali negatif, Mm-mm. negatif. Mm-mm. Kalau negatif kali negatif, Mm-mm. positif. 59 tuh. Ya, 56 tuh ya. Gimana kok bisa? Iya, coba hitung aja 7 kali 8, 7 kali 7 49, 56. Dapat hitungan kan 59. Salah itu. Emangnya kagak boleh. Nah, udah ini negatif kali positif, hasilnya menjadi Ya, sama aja kan positif toh. Nah, kata ayah, ini kan tandanya negatif oh dengan iya, positif. iya. Oke, terus coba yang berikutnya. Yang 9 berikutnya. kali 8 berapa? Iya, berapa kali ini? Oke, 70. 2. 9 kali negatif 8. Jadi, 72. oke. Apa? Oke. Sekarang teruskan. Kalau 5 kali negatif 6 berarti negatif 6-nya berapa? 5 kali. Jadi hasilnya berapa? Ayo coba dijabarkan. Ayo. Oke? Kalau sudah paham, coba kita latihan. Kalikan angka. Ini enak nih latihan nih. Sok, coba. Uji keterampilan. Ayo. Silahkan dikerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ayo. Waktunya 5 menit. Kayak di sini ini contoh 1 ya. Negatif 2 kali 4 hasilnya adalah negatif 8. Nah, seperti itu. 5 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 15. Oke. Ayo. Negatif 15. 20 kali negatif 15 hasilnya negatif. Iya, betul. Tekotoa. Ayo, teruskan. Di sini dijawabkan. Ayo coba jawab. Selesaikan. Nanti kita lanjutkan Mas. Jadi 20 kali 15 berarti berapa? Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Berapa ya? 300. Kan? Itu ayam mencari. Kelamaan. Nah, Iya, sekarang ini nggak boleh, kalau hasilnya jadi berapa? wah, kalau tandanya positif kan. Iya, positif. Tinggal dihitung berapa. Iya. Aku tidak tahu. Terus kerjakan soal yang nomor 2. Yang nomor 2-nya sekalian. Dah. Ya. Kalau nomor 2, what do you mean?
Berapa ya? Udah ya. Terus bagian bawahnya ke bawah. Emangnya nyampe berapa? Yes, pelan-pelan. Oke. Ya, diputar gitu. Nah, itu diputar latihannya. Gimana caranya dia tidak beli gelago? Ya, kamu putar. Ini gimana caranya? Gear 16 dengan 6. Udah. Min 45 dengan 8. Min 42 dengan min 11. Nah, kerjakan seperti tabel di samping. Bikin tabelnya, diisi. Ini Ayo, buat PR aja. kamu buat PR aja. Jangan yang sulit-sulit, mending dibuat PR aja yang pusing. Oh gitu, baiklah. Yang Sekarang bisa kita dimengerti membagi. aja, gini kayak gini tuh maksudnya tuh gimana? Aku kagak ngerti. Ini kan 43 dengan 9 satu jalur. Maka kita hitung dikalikan negatif 43 dikali 9. Kemudian ini 16 dengan 6 sejalur. Maka kita hitung perkalian 16 kali 6. Kemudian negatif 45 dengan 8. Kemudian 42 dengan negatif 11 dan seterusnya. Oke, itu tadi untuk perkalian. Sekarang kita lanjut dengan membagi bilangan bulat. Ya. Pembagian dua bilangan bulat yang tandanya sama hasilnya berupa bilangan positif. Pembagian dua bilangan bulat yang tandanya berlainan hasilnya berupa negatif. Sama prinsipnya dengan ini tadi. Ya.
Positif bagi positif, positif. Positif bagi negatif, ya negatif. Negatif bagi positif, ya negatif. Negatif bagi negatif adalah positif. Oke, jawablah soal berikut. Ayo, dihitung. Ayo. Ayo. Lihatin kita. Sakit jatuhin deh ya. Kan cobain sambil duduk terus kalau gitu. Kan badanku keregetan. Gemetaran. Keregetan. Mana Anda tahu? Sama-sama kayak gimana? Kayak gitu. No you are. Susah. Oh iya, pakai. Oh, oke. Nah, kamarnya tuh kayak gimana? Berarti kotor banget kan? Ayo dijawab pertama. Kerjakan dulu. Ayo, 156 dibagi negatif 13. Negatif 210 dibagi 15. 13 kali 3 berapa ya? Ya, 9. 13 kali 3 39. apa? 13 kali 3 berapa? 39. 13 kali 4 Ya, hitunglah. 9, 42. Ini karena itu. Dan aku 39 kali Hitung makanya aku ini. 39 tambah Ayo latihan, 13. kalau latihan biar pintar dikerjakan. 52. Ayo jawab. Sekarang jawab. Itu waktunya 10 menit. Ayo ke bawah, ayo ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Wah. Come on. Itu Anda tanggung jawab.
Ika ada siau su we su ka hata. Maksudnya apa kan su ka Anya bandar yang ada di Semarang itu apa ya? Ahmad Yani. Apa? Ahmad Yani. Ini loh bandaranya. Ya, itu dilihat aja. Diikutin aja. Bandara. Pilih kotak bilangan sama dengan hasil perhitungan. Gitu. Apa namanya dulu? Pilih kotak bilangan, baca dulu petunjuknya. Dihitung, nanti baru ketemu angkanya, hurufnya. Ayo. Balik dulu, kerjakan dulu soal yang sebelumnya kok. Ini soalnya mulit. Mulit lagi rumit. Itu dulu. Ini kan udah. Udah. Tuh kan udah. Oh, udah, kan. ya udah oke. Sekarang uji latihan deh, yang bawahnya, yang itu. Kamu mau menjawab soal bandara ini nggak? Nggak latihan tuh ya, dihitung tuh ya. Tapi saya bisa. Nah, cepet. Waktunya Nah, 10 menit. ini. 10 menit, jawab soal bandara ini. Nah, gimana caranya? Itu kan udah disebutkan contohnya. Pasangkan hurufnya pada kotak seperti di bawah ini. Pilih kotak yang bilangannya sama dengan hasil perhitungan. Susah. Ayo. Kerjakan dulu cepat, waktunya 10 menit. Oke. Gimana ya? Ini lagi.
Udah selesai. Oke. Jadi apa jawabannya? Kagak. DPU sesi kripto. Salah. Nih ya. Di Penogoro. Bukan. Di Supadio. Bukan. Supadio. Jawabannya Supadio. Tapi ya kamu belum menghitungnya salah. Jadi dihitung lagi nanti. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke latihan berikutnya, yaitu membentuk orang-orang di sekitar kita. Yuk. Oke ya. Coba kita hitung. Nih, menghitung uang nih. Ya. Belajar menghitung uang. Made membeli 12 buku tulis. Harga satu buku tulis 1.250. Berapa harga seluruh buku itu? Nah, coba dihitung. Ayo. Hai, Rama. Uji kemampuan 2. Kerjakan. Waktunya 10 menit. Hah? Kan pasti waktunya 10 menit. Paling juga aku ngerjainnya 20 menit. Ya, harus cepat. Ya gimana caranya? Ya, kalau lagi ujian juga waktunya harus cepat. Ya pasti aja sih ngerjain. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Berapa ya? 12 kali 1.250. Ya, itu nomor 1 jawabannya berapa? 12.500. Ya, kamu 12.500 ya. 12.500 itu 10. Tambah 2 lagi berarti tambah 2.500. 15.100. Seluruh buku itu harganya adalah 2.500. 2.500 ditambahkan jatuh 12.500. Jadi totalnya adalah 15.000. ada 6 dah. Yang nomor 2. Nomor 2. Di gudang Pak Jaya tersimpan berapa? Ditulis rumusnya nomor 1. Ya, di gudang ini itu ditulis. Ditulis rumusnya dong. Maksudnya sama dengan 12 kali 12.000. Seperti itu caranya menyelesaikan soal. Nah, itu nomor 2, cara menghitungnya gimana? Apa ya? Saya tak Di gudang Pak Jaya tersimpan 6.800 kg beras. Beras tersebut akan dikirim kepada 8 pengecer. Setiap pengecer menerima beras sama banyak. Berapa beras yang harus dikirim kepada setiap pengecer? Berarti itu ada 6.800 kilogram dibagi menjadi 8. Ya, 6.800 dibagi 8. kan? Hati-hati tanganmu, makanya jangan sentuh-sentuh. Jangan tekan ke atas lah.
Oke. Dapat 8 sama berapa? 6.800 dibagi 8. 6 dibagi 8. Maksudnya? Oh ya, 600. Assalamualaikum. Ayo hasilnya benar atau enggak? Berapa? 625 satu per satu. Ya. Ya, haha. Coba nomor 3. Ditulis rumusnya. Ayah, apa ya? Kamu baca. Pada bulan dana MPI. Pada bulan dana PMI, seluruh siswa di sekolahku diminta sumbangan LP 5.000 rupiah. Sekolahku 500. 5.000 500. Sekolahku terdiri atas 6 kelas dan tiap kelas ada 42 siswa. Bantulah panitia bulan dana PMI menghitung uang yang dikelola dari sekolahku. Ya, hitung berapa? 500 dikali 6 dikali 42 atau 42 kali 6 kali 500. Dah. Wow. Ya, hitung berapa? Pertama 5 dulu. 5 kali 42 berapa ya? 5 kali. 6. Oh, lah. Lu kok 5 kali 42 60 bohong. Ya. 200. 1 kali 6 berapa ya? Ayo 21 kali 6 berapa? Kali 1 kali 6 kali 2 1 2 120.000 126.000 100.020 126.000 rupiah. Maksudnya 120. Apa belum langkah hut kemudian Oke. Dalam rangka HUT kemerdekaan RI diadakan lomba gerak jalan antar sekolah dasar. Ada 15 sekolah yang mengirimkan regu.
Setiap regu terdiri atas 12 anak. Panitia menyediakan 45 bungkus permen untuk dibagikan. Setiap bungkus berisi 40 permen. Nah, menentukan jumlah permen yang harus diberikan kepada tiap peserta. Sekarang hitung dulu jumlah pesertanya berapa. 12. Salah. 12 kali 15. 12 kali 15 berapa? Berapa? 150 tambah 30. 180 anak. Mm-mm. Sekarang hitung, ada 45 bungkus permen. 45 kali 40 berapa? 45 kali 40. Hahaha. Saya tahu jawabannya. Ayo hitung. 45 kali 4. Ribu kali 180 dong ya. Dibagi, bukan dikali. Dibagi, karena itu kan mau dibagi. 45. Udah. Udah, berapa hasilnya? 45. Benar, 45. 1000 dibagi 180. Oke? Kalau sudah ketemu jawabannya, sudah ya? Sudah? Mungkin kalau sudah, nanti kita upload tugasnya di grup ya. Pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai sekian. Ya, nanti untuk soalnya nanti segera di-upload di grup FB ya untuk latihan soal ya. Oke? Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajarnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.